Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Fitrianto, NPM 2531149, Prodi Sistem Informasi, kelas SI 25A. Di sini saya akan mempresentasikan apa judul makalah, judul pada makalah yang menjadi bahan saya untuk pengumpulan tugas PTI ini. Lalu langsung saja, judul yang saya gunakan yaitu implementasi artificial intelligence dalam pengambilan keputusan bisnis. Mengapa AI penting untuk bisnis? Dalam era digital yang terus berkembang, artificial intelligence telah menjadi revolusi yang menjanjikan dalam dunia bisnis. AI memberikan kemampuan komputasional luar biasa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Teknologi ini memungkinkan perusahaan untuk merespons perubahan pasar dengan lebih cepat, mengotomatisasi tugas-tugas rutin, dan menciptakan strategi bisnis yang efektif berbasis data. Peran AI dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu pengumpulan data, yang berarti AI mengekstraksi informasi dari data terstruktur dan tidak terstruktur dalam skala besar dengan akurasi tinggi. Lalu yang kedua, analisis mendalam, yaitu mengidentifikasi pola tersembunyi dan tren yang sulit dikenali manusia melalui algoritma machine learning. Lalu yang ketiga yaitu prediksi dan simulasi, memberikan prediksi berbasis algoritma objektif dan mensimulasikan berbagai pendekatan sebelum implementasi. Lalu yang keempat, rekomendasi keputusan, menghasilkan rekomendasi strategis yang meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan meminimalkan risiko organisasi. Lalu yang selanjutnya itu manfaat utama implementasi AI. Yang pertama yaitu efisiensi waktu dan biaya. AI memproses data dalam jumlah besar secara real time, mengurangi waktu analisis dari jam menjadi detik. Lalu yang kedua, akurasi keputusan, menghilangkan bias manusia dengan analisis berbasis data dan model statistik yang objektif dan terukur. Lalu yang ketiga yaitu prediksi superior. Machine learning mengidentifikasi pola-pola dan tren yang berguna untuk perencanaan jangka panjang dan penilaian risiko. Lalu yang selanjutnya yaitu kelebihan AI dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu kecepatan dan efisiensi. Perusahaan seperti Google dan Amazon menggunakan AI untuk memprediksi tren pasar dan perilaku konsumen, memungkinkan penyesuaian strategi dalam hitungan detik. Lalu yang selanjutnya, personalisasi pelanggan. AI meningkatkan pengalaman pelanggan dan loyalitas melalui rekomendasi yang dipersonalisasi secara real time. Lalu yang terakhir yaitu deteksi penipuan. Di sektor keuangan, AI mendeteksi pola fraud dengan tingkat akurasi sangat tinggi, melindungi aset perusahaan. Selanjutnya yaitu tantangan implementasi AI. Ketergantungan data berkualitas. Yang pertama yaitu AI memerlukan data yang lengkap, relevan, dan tidak bias. Data yang buruk menghasilkan yang menyesatkan dan keputusan yang merugikan. Lalu yang selanjutnya, kurangnya pemahaman kontekstual. AI unggul dalam analisis data tetapi tidak memiliki pemahaman mendalam tentang konteks etis, budaya, dan emosional seperti manusia. Lalu yang ketiga, biaya implementasi tinggi. Investasi besar diperlukan untuk infrastruktur, software, pelatihan SDM, serta pemeliharaan dan pembaruan sistem secara berkala. Lalu yang terakhir, risiko keamanan dan privasi. AI sering mengakses data sensitif, kebocoran data, dan penyalahgunaan menjadi tantangan jika sistem tidak dilindungi dari ancaman cyber. Lalu integrasi manusia dan AI, sinergi optimal. Peran manusia yaitu
Yang pertama, merumuskan informasi strategis. Yang kedua, membuat keputusan taktis. Yang ketiga, mempertimbangkan aspek etis dan budaya. Yang keempat, memberikan pengawasan dan kontrol. Peran AI, yang pertama, mengotomatisasi tugas rutin. Yang kedua, menganalisis data kompleks. Yang ketiga, memberikan rekomendasi objektif. Yang keempat, meningkatkan kecepatan proses. Integrasi yang efektif antara kemampuan manusia dan keunggulan teknologi AI menciptakan sinergi yang menghasilkan keputusan bisnis yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab. Lalu yang selanjutnya, manajemen perubahan organisasi. Yang pertama, perencanaan strategis. Tetapkan visi, tujuan, dan roadmap implementasi AI yang jelas dan terukur. Yang kedua, keterlibatan tim. Libatkan seluruh anggota organisasi untuk meminimalkan resistensi dan memastikan adopsi yang sukses. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Sediakan pelatihan komprehensif agar karyawan memahami dan dapat memanfaatkan teknologi AI secara optimal. Dan yang terakhir, monitoring dan evaluasi. Pantau implementasi secara berkala dan evaluasi dampak untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan. Selanjutnya, etika dan transparansi dalam penggunaan AI. Perusahaan harus mengembangkan pedoman etika yang jelas untuk menghindari bias dan diskriminasi dalam pengambilan keputusan. Transparansi dalam algoritma dan proses AI sangat penting untuk membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan dan masyarakat. Keputusan yang diambil harus adil, bertanggung jawab, dan sesuai dengan konteks bisnis serta nilai-nilai organisasi. Poin kuncinya yaitu AI harus digunakan dengan pertimbangan etis yang mendalam dan pengawasan manusia yang berkelanjutan untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas. Lalu yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi strategi. Yang pertama, AI sebagai alat strategis. AI meningkatkan efisiensi, akurasi, dan objektivitas dalam pengambilan keputusan kompleks yang melibatkan data besar. Yang kedua, pengawasan manusia. Implementasi AI harus selalu disertai dengan pengawasan manusia dan pertimbangan etika untuk keputusan yang bertanggung jawab. Lalu yang terakhir, keunggulan kompetitif. Strategi AI yang tepat memungkinkan perusahaan mencapai keunggulan kompetitif di era digital melalui inovasi berkelanjutan. Sekian dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.